Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari dengan NIM 2303114231. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari UTS Statistika Elementer, yaitu soal yang tipe A. Baiklah, di sini yang pertama yaitu kita mencari min atau rata-rata. Kita di sini menggunakan sebuah data yaitu dengan frekuensinya berjumlah 100. Nah, untuk mencari min atau rata-rata itu sendiri memiliki rumus yaitu X rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi, kemudian dibagi sigma Fi. Nah, ketika ingin mencari min atau rata-rata, kita menambahkan dua tabel, yaitu yang pertama ada tabel Xi, kemudian yang kedua ada tabel Fi dikali Xi. Untuk mencari Xi itu sendiri yaitu nilai 1 sampai 5 kita jumlahkan baru dibagi 2. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6 dan dibagi 2 menjadi 3. Begitu seterusnya sampai angka paling bawah. Kemudian untuk mencari Fi dikali Xi, kita kalikan frekuensi dikali Xi, yaitu 12 dikali 3. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 36. Begitu seterusnya hingga angka paling bawah. Nah, kemudian kita jumlahkan F atau frekuensinya, yaitu kita udah ketahui terlebih dahulu tadi di paling awal yaitu jumlah frekuensinya itu 100. Kemudian Fi dikali Xi kita jumlahkan yaitu 36 ditambah 184 ditambah 325 sampai angka paling bawah, yaitu kita mendapatkan nilainya yaitu 1,36. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai Xi dan Fi kali Xi, yaitu jumlah Fi itu tadi kita simbolkan dengan sigma Fi, kemudian untuk Fi dikali Xi kita simbolkan dengan sigma Fi dikali Xi. Nah, rumus mencari min atau rata-rata tadi kan kita udah ketahui yaitu X rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi, kemudian dibagi sigma Fi. Kita masukkan angkanya yaitu, kita udah ketahui tadi jumlah dari Fi dikali Xi yaitu 1,36. Kemudian jumlah sigma Fi yaitu 100, jadi 1,36 dibagi 100, maka kita menemukan hasil min atau rata-ratanya yaitu 13,6. Kemudian yang kedua kita mencari median. Nah, masih menggunakan data yang sama yaitu dengan jumlah frekuensinya 100. Kemudian untuk mencari median itu sendiri itu kolom FK atau frekuensi kumulatif. Untuk mencari FK itu tersendiri yaitu kolom pertama di frekuensi yaitu angka pertamanya di sini 12, kita pindahkan ke FK. Jadi kita pindahkan 12-nya ke kolom FK. Nah, kemudian angka 12 ini kita jumlahkan dengan kolom kedua frekuensi, yaitu 12 ditambah 23. Sehingga kita mendapatkan hasil 35. Begitu seterusnya hingga angka paling bawah. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai FK-nya, maka kita dapat mencari letak mediannya, yaitu dengan rumus letak ME sama dengan N per 2, yaitu N di sini jumlah frekuensi, yaitu 100 per 2 sama dengan 50. Ketika kita sudah menemukan kelas median, maka barulah kita bisa menentukan nilai mediannya, yaitu dengan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dikali P. Nah, TB di sini yaitu nilai angka paling awal dari kelas median, yaitu di sini 11. Angka paling awal kelas median dikurang dengan 0,5. Kenapa dikurang dengan 0,5? Karena itu sudah ketentuannya, yaitu di sini 11. 11 dikurang 0,5 yaitu 10,5. Kemudian N per 2. N di sini tadi jumlah frekuensi yaitu 100, kita masukkan nilai 100-nya. Jadi 100 per 2. Kemudian FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu di sini 35. Maka kita substitusikan 35. Kemudian FM. FM di sini yaitu frekuensi median. Frekuensi mediannya yaitu ini 25. Maka kita substitusikan 25. Nah, P di sini yaitu panjang kelas. Cara mengetahui panjang kelas yaitu banyaknya anggota dari 1 sampai 5, yaitu kita menghitungnya dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga panjang kelasnya ada 5. Setelah kita jumlahkan, maka kita mendapatkan nilai hasil akhirnya yaitu 13,5. Nah, inilah median dari data tersebut. Kemudian yang ketiga kita mencari nilai modus.
Masih menggunakan data yang sama dengan nilai frekuensinya sebanyak 100. Nah, untuk mencari modus, kita lihat terlebih dahulu nilai frekuensi yang paling tinggi, yaitu nilai frekuensi yang paling tinggi di sini 25. Nah, maka inilah kelas modusnya. Ketika kita sudah mengetahui kelas modus, barulah kita bisa mencari nilai modusnya, yaitu dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah 2 dikali P. Nah, TB di sini masih sama seperti yang tadi, yaitu nilai kelas yang paling awal dikurang 0,5, yaitu di sini 11. Kemudian 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. D1 ini merupakan frekuensi di kelas modus dikurang angka sebelum frekuensi kelas modus, yaitu di sini 25. 25 dikurang 23 yaitu 2. Jadi kita substitusikan D1 dengan 2. Kemudian untuk D2 ini kita dapatkan dari kelas modus dikurang kelas sesudah modus, yaitu di sini 25 dikurang 21, sehingga kita mendapatkan 4. Nah, P di sini yaitu panjang kelas. Panjang kelas kita udah dapatkan tadi di sebelumnya, yaitu kita langsung substitusikan 5. Kemudian kita tinggal operasikan sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 12,1. Nah, inilah nilai modus dari data tersebut. Kemudian kita mencari kuartil dengan data yang masih sama, yaitu frekuensinya 100. Untuk mencari kuartil, kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom FK, di mana FK kita sudah dapatkan nilainya, yaitu, jadi kita tinggal pindahkan angkanya, atau kita masukkan angkanya. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan FK-nya, maka kita mencari terlebih dahulu, yaitu letak kuartil 2. Yaitu sama dengan 2/4 dikali N. N di sini yaitu jumlah frekuensi, kita yaitu ada 100. Nah, jadi 200 dibagi 4 sama dengan 50. Kita sudah mendapatkan nilai Q2-nya yaitu sebanyak 50. Nah, dari tabel mana angka yang memuat 50? Yaitu di sini ada 60. Nah, maka inilah letak kelas kuartilnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui letak kelas kuartil, maka barulah kita bisa menentukan kuartilnya. Yaitu di sini kuartil 2 sama dengan TB ditambah 2/4 dikali N dikali FK dibagi FQ dikali P. Nah, TB tadi masih sama, yaitu nilai pertama dari kelas kuartil dikurang 0,5, yaitu 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Kemudian ditambah, ini kan kita sudah cari tadi 2/4 dikali N, hasilnya 50. Jadi tinggal kita substitusikan. Kemudian yang FK ini frekuensi kumulatif, yaitu nilai sebelum kelas kuartil. Di sini ada 35, kemudian FQ ini merupakan frekuensi kuartil, yaitu 25. Kemudian panjang kelas tadi ada 5. Nah, kemudian kita substitusikan, kemudian kita mendapat hasil akhirnya yaitu 13,5. Nah, inilah nilai kuartil dari data tersebut. Kemudian kita mencari persentil. Masih menggunakan data yang sama, yaitu dengan jumlah frekuensinya 100. Untuk mencari persentil, kita menambahkan satu kolom, yaitu kolom FK, di mana FK tadi sudah kita ketahui nilainya, sudah kita cari, jadi tinggal kita pindahkan. Nah, untuk mencari persentil, kita terlebih dahulu menentukan letak persentilnya, yaitu di sini letak P20 sama dengan 20/100 dikali N. N ini yaitu jumlah frekuensi. Jadi, kita menemukan hasilnya itu sebanyak 20. Nah, dari 20 ini, kita lihat dari tabel, manakah nilai yang memuat 20. Nah, di sini ada 35. Inilah kelas persentilnya. Nah, ketika kita sudah menemukan kelas persentilnya, maka barulah kita bisa menemukan nilai persentil, yaitu dengan rumus P20 sama dengan TB ditambah 20/100 dikali N dikurang FK, kemudian dibagi FP dikali P. Nah, untuk mencari TB, yaitu nilai paling awal dikurang 0,5, yaitu nilai paling awal di sini 6. 6 dikurang 0,5 yaitu 5,5. Kemudian ditambah 20/100 dikali N. Ini udah kita dapatkan tadi yaitu 20. Jadi kita substitusikan langsung di sini 20. Kemudian FK. FK ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yaitu angka sebelum kelas persentil yaitu 12. Kemudian FP. FP ini frekuensi persentil.
yaitu di sini nilainya 23. Kemudian P ini panjang kelas tadi yaitu 5. Nah, barulah kita substitusikan, kemudian kita mendapatkan nilai akhirnya yaitu sebanyak 7,2. Nah, inilah nilai persentil dari data tersebut. Kemudian kita mencari rank dengan data yang masih sama yaitu frekuensinya sebanyak 100. Nah, rumus rank itu tersendiri yaitu X maksimal dikurang X minimal. X maksimal dari data ini yaitu 25 dan X minimal dari data ini yaitu 1. Jadi 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, inilah nilai rank dari data tersebut. Kemudian kita mencari rank antar kuartil atau jangkauan kuartil. Masih menggunakan data yang sama yaitu dengan frekuensinya 100. Untuk mencari rank kita menambahkan satu tabel lagi yaitu tabel FK. Nilai FK kita sudah dapatkan tadi, jadi kita tinggal salin atau kita masukkan nilainya. Rumus untuk mencari rank antar kuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, kita terlebih dahulu mencari Q3 sama Q1-nya. Sebelum mencari Q3 sama Q1, kita cari terlebih dahulu letak Q1 sama letak Q3-nya. Letak Q1 yaitu 1/4 dikali N. N di sini yaitu 100. Jadi 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Kemudian kita mencari letak Q3. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N, yaitu 3/4 kali 100 sama dengan 75. Nah, dari nilai tersebut yaitu letak Q1-nya 25. Maka kita lihat dari tabel, manakah angka yang memuat 25? Yaitu di sini ada 35. Maka inilah letak Q1-nya. Kemudian, dari letak Q3 tadi kita mendapatkan 75. Kita lihat dari tabel, manakah yang memuat angka 75? Di sini yaitu 81. Maka inilah letak Q3-nya. Ketika kita sudah menemukan letak Q1 dengan letak Q3-nya, maka kita dapat mencari Q1 dengan Q3-nya. Yaitu Q1 dengan rumus TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK dibagi FQ dikali P. Yaitu TB-nya 5,5 ditambah 25 dikurang 12 dibagi 23 dikali 5. Sehingga kita mendapatkan hasil Q1-nya 8,32. Kemudian Q3 dengan rumus TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK dibagi FQ dikali P. Yaitu 15 dikali 5 ditambah 75 kurang 60 dibagi 21 dikali 5. Sehingga kita mendapatkan nilai Q3-nya yaitu 19,2. Nah, rumus jangkauan kuartil tadi kan QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Berarti Q3 yang kita dapatkan tadi dikurang dengan Q1, yaitu 19,2 dikurang 8,32, sehingga kita mendapatkan hasil 10,88. Nah, inilah nilai rank antar kuartil dari data tersebut. Kemudian kita mencari variasi dan simpangan baru. Masih menggunakan data yang sama yaitu dengan frekuensi 100. Nah, untuk mencari variasi dan simpangan baru, kita menambahkan 5 tabel, tetapi XI tadi kita sudah ketahui nilainya, sudah kita cari. Kemudian FI dikali XI sudah kita cari juga. Nah, sekarang kita tinggal mencari XI dikurang X rata-rata, kemudian kuadrat dari XI dikurang X rata-rata, kemudian kolom ketiga yaitu FI dikali kuadrat dari XI kurang X rata-rata. Yang pertama kita cari terlebih dahulu XI dikurang X rata-rata. Di sini kan XI sudah kita ketahui, terus X rata-rata juga sudah kita ketahui dari kita mencari rata-rata tadi, yaitu X rata-rata sama dengan 13,6. Maka XI di kolom pertama yaitu 3. Jadi 3 kita kurangkan 13,6. Sehingga kita mendapatkan hasilnya negatif 10,6. Kita operasikan semuanya dari nilai paling atas sampai nilai paling bawah. Kemudian kolom selanjutnya yaitu akar dari XI dikurang X rata-rata. Nah, untuk mencari kolom ini, kita tinggal kuadratkan saja nilai XI kurang X rata-rata yang telah kita cari tadi. Sehingga kita mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian kita mencari FI dikali kuadrat dari XI dikurang X rata-rata. FI kan sudah kita ketahui dari tabel datanya. Jadi, F dikali XI kurang X rata-rata yang dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan hasilnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai
kolom FI dikali kuadrat dari XI dikurang X rata-rata, maka kita jumlahkan semuanya. Di sini kita mendapatkan hasilnya. Pertama yaitu variasi atau ragam. Dengan rumus S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali XI kurang X kuadrat yang dikuadratkan. N di sini kan tadi jumlah frekuensi, jadi kita substitusikan 1/100. Kemudian sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata yang dikuadratkan. Kita sudah menemukan hasilnya tadi, jadi kita langsung substitusikan saja. Nah, maka hasil akhirnya kita dapat 26,6376. Nah, inilah nilai variasi dari data tersebut. Kemudian, untuk mencari nilai simpangan baku, yaitu dengan S sama dengan akar S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi sudah kita temukan yaitu 26,6376 dikuadratkan. Maka, kita mendapatkan hasil akhirnya yang telah dibulatkan yaitu 5,16. Kemudian, dari data tersebut kita bisa mendapatkan tabel histogram dan poligonnya, yaitu inilah tabel histogram dan poligon dari data tersebut. Yang biru adalah histogram dan yang oranye ini adalah poligon. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan untuk UTS Statistika Elementer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.